menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Kerinai, biasa dipanggil Kerin. Saya dari kelas 10G di SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Saya berasal dari Runus, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, baik, jadi nama tokoh yang saya pilih adalah Antonio Gramsci. Untuk itu mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, Antonio Gramsci adalah seorang filsuf, marxis, dan anggota serta pemimpin Partai Komunis Italia. Ia juga seorang penulis produktif tentang topik-topik Marxisme, kecenderungan-kecenderungan represif masyarakat sipil, sebagaimana ia melihatnya, pemikiran politik, dan ilmu-ilmu sosial. Ia mengembangkan atau mengkritik secara langsung banyak gagasan dari ahli teori politik. Karl Marx sambil tetap berpegang teguh pada gagasan-gagasan umum filsafat politiknya dan cita-cita revolusi Rusia yang diilhami oleh Marx. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Antonio Gramsci. Yang pertama itu pada masa muda Antonio Gramsci. Gramsci lahir pada tahun 1891 di kota Ales di Pulau Sardinia, Italia. Dan Gramsci bersekolah di Ghilarza dan Cagliari. Setelah ayahnya, Francesco Gramsci, berakhir di penjara. Gramsci mudah menghabiskan waktu di dalam dan di luar sekolah sambil melakukan pekerjaan sebagai pekerja anak. Di masa mudanya, ia merasa sangat kecewa dengan perlakuan terhadap orang-orang Sardinia lainnya. Ia juga merasa khawatir dengan kesejahteraan mereka, karena banyak yang hidup dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah. Yang kedua, awal mulanya dia sebagai penulis. Di Universitas Turin, kecenderungan Gramsci yang condong ke sayap kiri mulai menguat, dan ia mulai menulis sebelum ia masuk penjara. Ia terpikat dengan ide-ide filsuf Karl Marx, Friedrich Engels, dan Benedetto Croce, dan ia kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Italia dan membantu menyunting buletinnya, Avanti atau Maju. Ia akhirnya bergabung dengan beberapa penganut Marxisme Italia lainnya, Angelo Tasca, Palmiro Togliatti, dan Umberto Terracini untuk membantu surat kabar baru bernama The Ordine Nuovo atau Tatanan Baru. Ia menikahi Giulia Scout dan memiliki 2 putra, yaitu Delio dan Giuliano, pada waktu yang hampir bersamaan. Yang ketiga, ketika ia menjadi seorang komunis, di mana Gramsci menganggap reformasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di Roma dan aktivisme Dewan Pabrik dan Serikat Buruh sebagai setengah-setengah dalam upaya membebaskan rakyat Italia dari penindasan kapitalis. Tulisan-tulisan Gramsci segera menarik perhatian para anggota terkemuka Komunis Internasional atau Komintern, termasuk Vladimir Lenin di Moskow atau Presiden Komunis Rusia. Ia menyatakan dukungannya terhadap Gramsci dalam penentangannya terhadap pemimpin sayap kiri Italia yang kurang radikal, Amadeo Bordiga. Segera setelah itu, Gramsci membantu mendirikan dan memimpin Partito Comunista di Italia atau Partai Komunis Italia atau PCI di Livorno dan terpilih menjadi anggota DPR di Italia. Yang keempat, di penjara. Gramsci bersama anggota oposisi lainnya berakhir di penjara setelah kebangkitan Benito
Mussolini, dan kaum fasis Italia pada tahun 1920-an. Selama hampir satu dekade di penjara, Gramsci menulis lebih dari 3.000 halaman tentang sejumlah subjek yang terkait dengan Marxisme politik, sejarah, dan budaya. Buku-buku ini kemudian diterbitkan sebagai Quaderni del Carcere atau catatan penjara. Ia akhirnya dipindahkan dari penjara di Turi dekat Bari di Italia Selatan ke fasilitas medis di Formia karena kampanye aktivis internasional yang diluncurkan oleh saudara iparnya Tatiana. Kematian dan pengaruh di kemudian hari. Gramsci meninggal pada tahun 1937 pada usianya yang ke-46, di mana dia meninggal karena serangkaian penyakit yang dideritanya yang berkepanjangan dan diperburuk oleh pemenjaraannya. Setelah Perang Dunia Kedua, kehidupan dan karyanya menjadi pengaruh bagi para pemikir politik Marxis di kemudian hari seperti Herbert Marcuse, Louis Althusser, dan pembuat film Italian Pier Paolo Pasolini. Para penggemarnya mendirikan International Gramsci Society atas namanya untuk merayakan kehidupan dan pemikirannya. Nah, teman-teman tahu pemikirannya? Salah satu kontribusi paling terkenal dari Antonio Gramsci adalah konsep teori hegemoni. Hegemoni adalah istilah yang merujuk pada dominasi atau pengaruh yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu dalam terhadap kelompok lainnya. Namun, dalam pandangan Gramsci, hegemoni tidak hanya dicapai melalui penggunaan kekerasan atau penguasaan fisik semata, tapi juga melalui pengendalian budaya, norma-norma sosial, dan ideologi. Menurut Gramsci, kelompok atau kelas dominan mengamankan hegemoninya dengan mengendalikan dan mempengaruhi institusi-institusi sosial seperti media, pendidikan, agama, dan kelompok intelektual. Mereka menciptakan konteks dalam masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai, pandangan dunia, dan ideologi mereka sebagai norma yang diterima secara luas. Dengan cara ini, kepentingan dan nilai-nilai kelompok dominan seolah-olah menjadi kepentingan dan nilai-nilai umum. Nah, kontribusi penting dari teori hegemoni. Yang pertama adalah budaya dan kekuasaan, di mana Gramsci menekankan pentingnya budaya dalam mempertahankan kekuasaan. Dia memahami bahwa budaya memiliki peran yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat tentang realitas dan struktur sosial. Yang kedua, ideologi dan kelas sosial. Teori hegemoni mengilustrasikan bagaimana kelompok ideologi dominan dapat membentuk persepsi dan identitas kelas sosial lainnya. Pemahaman ini mempengaruhi pemikiran tentang konflik kelas dan perubahan sosial. Yang ketiga, transformasi sosial. Gramsci percaya bahwa melalui perjuangan budaya dan ideologi, kelompok-kelompok subaltern atau kelompok yang kurang berkuasa dapat menciptakan perlawanan dan merombak struktur sosial yang ada. Yang keempat, kritik terhadap determinisme ekonomi. Dalam mengembangkan konsep hegemoni, Gramsci menantang pandangan determinisme ekonomi Marx yang perubahan sosial hanya dengan faktor ekonomi. Bagi Gramsci, faktor budaya dan ideologi juga memiliki peran penting. Barisan dan relevansi. Konsep teori hegemoni Antonio Gramsci memiliki dampak signifikan dalam studi politik, sosiologis, dan budaya. Pengaruhnya terlihat dalam analisis tentang kekuasaan, transformasi sosial, dan pengaruh ideologi. Teori ini juga membantu dalam pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dijaga dan bagaimana perubahan sosial dapat terjadi melalui pertempuran budaya dan intelektual. Dalam dunia yang terus berubah, konsep hegemoni terus relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dan perubahan sosial di berbagai konteks. Antonio Gramsci sebagai pemikir yang penuh dengan wawasan dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial telah meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi diskusi tentang masyarakat politik dan perubahan.
Penerapan teori hegemoni dalam konteks modern. Meskipun Antonio Gramsci hidup pada abad ke-20, konsep teori hegemoni masih sangat relevan dalam menganalisis dinamika sosial dan politik saat ini. Beberapa penerapan modern dari teori ini meliputi yang pertama, media dan propaganda. Dalam era informasi saat ini, media memiliki peran yang kuat dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Kelompok atau pihak yang memiliki kendali atas media dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan kondisi terhadap pandangan tertentu. Yang kedua, politik identitas. Penerapan teori hegemoni membantu dalam memahami bagaimana kelompok dominan atau elit mempengaruhi dan mengontrol identitas dan pandangan kelompok subaltern. Politik identitas dan pengaruh budaya semakin menjadi fokus dalam analisis sosial. Yang ketiga, globalisasi dan kekuasaan. Dalam konteks globalisasi, negara-negara dan institusi internasional bersaing untuk mempertahankan atau menciptakan dominasi. Teori hegemoni memungkinkan pemahaman tentang cara negara atau kelompok mendominasi arena internasional melalui pengaruh budaya dan politik. Yang keempat, perubahan sosial. Teori ini tetap relevan dalam analisis perubahan sosial, termasuk dalam perubahan kebijakan publik, gerakan sosial, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Kritik dan keterbatasan teori hegemoni. Meskipun teori hegemoni memberikan pandangan yang kaya tentang dinamika kekuasaan dan pengaruh budaya, ada beberapa kritik dan batas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesederhanaan dalam konsep budaya. Kritikus menunjukkan bahwa teori ini terkadang menggeneralisasikan peran budaya dan tidak mempertimbangkan kompleksitas peran budaya dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya fokus pada dimensi ekonomi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini terlalu terfokus pada dimensi budaya dan ideologi, sehingga mengabaikan faktor ekonomi dalam pengaturan hegemoni. Yang ketiga, pentingnya konflik dan kekerasan. Meskipun Gramsci menekankan peran budaya, kritik menunjukkan bahwa kekuasaan juga dapat dipertahankan melalui konflik fisik dan kekerasan yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam teori ini. Nah, dari teori hegemoni tersebut, teori hegemoni dapat disimpulkan. Teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci memberikan kontribusi penting dalam pemikiran politik dan sosial. Pemahamannya tentang bagaimana kelompok dominan dalam mempertahankan kekuasaan melalui pengendalian budaya, ideologi, dan institusi memiliki dampak yang signifikan dalam memahami dinamika masyarakat dan perubahan sosial. Meskipun terdapat kritik dan keterbatasan tertentu, konsep hegemoni tetap relevan dalam konteks modern yang kompleks dan terus berubah. Antonio Gramsci meninggalkan warisan berharga yang terus mempengaruhi diskusi dan pemikiran tentang kekuasaan budaya dan transformasi sosial. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai tokoh sosiologi yang saya pilih, yaitu Antonio Gramsci. Apabila terdapat kekurangan dari teori, biografi, dan sebagainya, saya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di dalam